berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lagi katakan, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari sambil angkat kedua tangan kita bersama katakan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan
satu kali lagi Bapak Ibu Saudara. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Katakan dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Berapa banyak engkau yang merindukan Tuhan siang hari? Mulailah datanglah kepada Tuhan, buka hatimu, sembahlah Tuhan. Kinamasyadaramu, kami sembah Kau Tuhan, kami rindukan Engkau. Kinamasyadaramu, tiada yang lain, hanya Engkau. Kinamasyadaramu, haleluya, kami rindukan Engkau. Kinamasyadaramu, oh, hanya Engkau Tuhan. Kinamasyadaramu, kami rindukan Engkau. Kinamasyadaramu, kinabakarabaralabaralabarala. Biarlah siang hari ini hanya nama Tuhan yang kita rindukan. Kita mencari Tuhan bukan karena kita hanya saja membutuhkan pertolongan, tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya itu pasti ditambahkan buat setiap kita. Mari Bapak Ibu Saudaraku, sambil bukalah kedua tangan kita kepada Tuhan. Rindukan Tuhan siang hari ini, karena kita mengasihi Tuhan. Inilah setiap hati kami yang haus akan Engkau Tuhan, hati kami yang merindukan Engkau. Kinamasyadaramu, kami kami mengasihimu. Yesus, kinamasyadaramu,
Mari kita bersuka cita bersama-sama siang hari ini. Diberikan segala kuasa, Juru Selamat dunia, Yesus Kristus Tuhan. Sebab daripulah datang keselamatan. Angkat tanganmu, katakan Kaulah, ya Kaulah atas hidupku. Yesus. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala kehidupan. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan, perintah keselamanya. Mari puji Mohanakan Maha Tinggi telah dibuatkan oleh para nabi. Sebab dari mula datang keselamatan. Angkat lagi dua tanganmu Bapak Ibu. Kaulah Allah, Kaulah Tuhan atas langit bumi. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala kehidupan. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan, perintah keselamanya. Kaulah Tuhan atas segala kehidupan. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan, perintah keselamanya. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala kehidupan. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan, perintah keselamanya. More power, more power, more of you in my life, more love, more power, more of you in my life. More love, more power, more of you in my life. More love, more power, more of you in my life. And I will worship you with all of my heart, and I will worship you with all of my mind, and I will worship you with all of my strength. You are my God. You are my God. More love, more power, more of you in my life. More love, more power, more of you in my life. More
worship you with all of my mind. Yes, we will, God. And I will worship you with all of my strength. You are my God. Sekali lagi katakan I will worship. And I will worship you with all of my heart. And I will worship you with all of my mind. And I will worship you. Mari saya ajak kita bangkit berdiri bersama-sama. You are my God. 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 Mari angkat tanganmu katakan you are my God. Oh, you are my God. Yes, you are. You are my God. You are my God. Mari bukalah kedua tangan kita dan kita sembah Tuhan. Kau Tuhan, Kau Raja. Kau yang disembah, Kau yang dimuliakan, Kau yang ditinggikan ya Tuhan. Segenap hatiku, segenap jiwaku, dengan senap kekuatanku, menyembahmu. Kita katakan abasyana baralaba. Kami berdoa siang hari ini Tuhan, biar kasih-Mu lebih lagi Engkau limpahkan atas kami. Biar kuasa-Mu lebih lagi Engkau limpahkan, Kau curahkan untuk kami Tuhan siang hari ini. Mari semua tangan diangkat tinggi-tinggi siang hari ini. Mari berdoa, mari penyembah. Kasih-Mu mengalir, kuasa-Mu melawat kami Tuhan. Kau yang kami sembah, Kau yang kami puja, hanya Kau Kami menyembah-Mu Tuhan. Ku sembah, ku puji, ku sanjung Kau Tuhan. Tiada yang lain di dalam hidupku, tiada yang lain di hatiku, hanya Engkau ya Yesusku. Dia hanya Kau ya Tuhan.
tidak ada yang kita sembah selain Yesus. Dia mencurahkan kasih-Nya siang hari ini. Dia mencurahkan kuasa-Nya siang hari ini. Jesus, I receive. Kami terima kasih-Mu, kami terima kuasa-Mu menjamah dan memulihkan kami. Kuasa-Mu mengalir siang hari ini. Oh, kasih-Mu membebat hati kami siang hari ini. Kuasa-Mu Tuhan memulihkan keadaan kami. Oh, sementara kami menyembah, sementara kami ada dalam hadirat-Mu, kami tahu Tuhan, Roh Kudus sedang berkarya di dalam kehidupan kami. Ora mata syakara da barala bashikyara da barala barala. Ora masyada da barala barala barala. Kiara la basyada da barala barala. And I will worship you with all of my heart. I will worship you with all of my mind. I will worship you with all of my strength. You are my God. Jemaat Tuhan katakan, I will worship you. Yes, I will worship you with all of. Yes, we will worship you. We will worship you, Lord. Mari angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi, Bapak Ibu jemaat Tuhan. He is God. You are my God. Oh, I will worship you, and I will worship you with all of. Yes, I will. Yes, I will. Oh, with all of. Yes, I will worship you. Yes, you are my God. I will worship you, and I will worship you with all of my heart. And I will worship you with all of. Yes, I will worship you. Yes, we will, God. Oh, you are my God. He's God, He's Lord. You are my God. Oh, you are my God. Oh, He's Jesus, He's Lord, Almighty God. You are my God. Katakan lagi, you are my God. You are my God. Sorak-sorai bagi Tuhan dan Raja kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, betapa indah kesempatan siang ini kami ada di hadapan-Mu. Satu sidang di mana Bapa hadir di tengah-tengah kami melalui Roh-Mu. Betapa hebat kesempatan di mana Bapa berkenan menyampaikan firman, nasihat-Mu bagi kami melalui anak-Mu yang berdiri di belakang mimbar ini, ya Bapa. Bapa, jadikan siang ini siang yang penuh berkat bagi kami. Yang mulia Tuhan kami Yesus Kristus, biarlah pelayan-Mu menyampaikan apa yang Tuhan kehendaki untuk disampaikan. Kami menghormati-Mu yang mulia. Kami menghormati-Mu Tuhan Yesus. Kami meninggikan Engkau.
Pertemuan ini, sidang ini milik-Mu. Tuhan yang berhak. Tuhan yang berkuasa memiliki dan memberkati. Berbicaralah Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa, kami sambut firman-Mu. Amin. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kalau kita menghitung prosentase, lebih banyak mana khotbah yang mengemukakan janji-janji Tuhan, dorongan untuk menjadi kuat melalui berkat Tuhan, perlindungan Tuhan yang ditawarkan, atau khotbah yang mengajak kita menempatkan diri sebagai anak Tuhan yang harus memenuhi bagiannya. Jujur saja saudara, lebih banyak khotbah yang berbicara mengenai bagian Tuhan daripada bagian yang harus kita penuhi. Maksud saya bagian Tuhan adalah lebih banyak berbicara mengenai janji Tuhan yang pasti Tuhan akan penuhi. Berbicara mengenai jaminan berkat, jaminan pemeliharaan. Nasihat jangan khawatir, jangan takut, dan sejenisnya, saudara. Daripada berkhotbah tentang bagian yang harus kita penuhi sebagai anak-anak Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus semakin dewasa. Kita tidak perlu mempercakapkan terlalu banyak bagian yang harus Tuhan penuhi. Sebab Tuhan pasti memenuhi bagiannya. Tuhan pasti akan menggenapi janji-janjinya. Jangan ragukan. Tidak perlu kita ragukan. Berkat pemeliharaan Tuhan dan ketepatan Tuhan memenuhi janjinya. Sudah cukup kita mendengar hal tersebut. Sudah terlalu banyak dikhotbahkan. Sekarang yang harus kita dengar, yang harus kita perhatikan adalah apakah kita telah memenuhi bagian kita. Sebab Tuhan yang setia, Tuhan tidak mungkin tidak memenuhi janjinya. Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak mungkin tidak memenuhi bagiannya. Kita yang harus memenuhi bagian kita. Bagaimana menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Bagaimana menempatkan diri kita secara benar. Supaya kita juga bisa menempatkan Tuhan secara pantas di dalam hidup kita. Beberapa kali saudara orang berkata kepada saya, kenapa ya khotbahnya selalu menekan, mendesak, menuntut? Ya jawab saya begitu. Sudah terlalu banyak khotbah yang kita dengar mengenai bagian Tuhan yang Tuhan akan penuhi. Tetapi yang menjadi masalah sebenarnya adalah bagaimana kita memenuhi bagian kita. Kalau kita memenuhi bagian kita, saudaraku, Tuhan pasti memenuhi bagiannya. Katakan amin. Katakan amin.
Kalau kita memenuhi bagian kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan pasti akan memenuhi bagiannya. Jadi berbahaya, saudara. Kalau kita hanya berbicara mengenai bagian Tuhan, bahwa Tuhan itu baik, Tuhan peduli, Tuhan setia kepada kita, Tuhan penuhi janjinya, Tuhan pasti melindungi. Bahaya. Maksudnya adalah kita lupa bahwa kita juga punya bagian yang harus kita penuhi. Pertanyaannya adalah apakah kita pantas menerima perlindungan Tuhan? Apakah kita pantas menerima pemeliharaan Tuhan? Apakah kita bisa dipercayai kalau Tuhan memenuhi janjinya atas hidup kita? Di sini maksudnya bukan Tuhan menyangkali, saudaraku. Tapi kita apakah bisa dipercayai untuk menerima berkat-berkat Tuhan dan segala kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu saudaraku sekalian, bulan Desember ini bulan heboh orang Kristen merayakan Natal. Selain orang Kristen pasang pohon terang, pohon Natal, saudara, kalau di gereja-gereja sering ada kandang-kandangan, kandang binatang, kandang domba. Lalu di situ ada patung Maria, patung Yusuf, dan tak lupa bayi Yesus. Bayi Yesus yang tergolek. Saya pernah khotbah di salah satu kota di Jawa Barat, saudara, Natal. Di belakang saya ada bayi botak. Dia begini, palanya botak. Sejak kebaktian saya lihatin itu bayi, boneka itu. Kenapa segede itu boneka? Gede bonekanya. Jadi begini, ditaruh di situ, sendiri. Saya liatin terus. Kenapa ya sendiri di situ? Lucu gitu, gede begitu. Waktu saya khotbah, sekali-kali saya ngelirik lagi. Oh, dia belum jalan. Tapi sekarang sudah mulai jarang ya, saudara. Ada kandang-kandangan ya, saya sudah jarang melihat atau ada bayi. Jadi asumsi orang itu, saudaraku, kalau Natal itu Tuhan Yesus ditampilkan sebagai bayi. Lalu biasanya khotbah-khotbah mengatakan, izinkan, biarkan Yesus lahir di hati kita. Tahun lalu sudah suruh lahir, tahun ini suruh lahir lagi. Nanti tahun depan lahir lagi. Tiap tahun lahir, saudara. Lalu asumsi orang tanpa sadar ke arah bahwa Yesus ini bayi kecil yang tidak berdaya. Ya. Tapi kita tidak menyadari bahwa bayi Yesus kecil yang tidak berdaya, yang lemah, yang datang 2000 tahun lalu, yang lahir di kota Bethlehem, sudah tidak bayi lagi, saudara. Ia sudah menjadi raja yang mengatakan segala kuasa di surga dan di bumi dalam tanganku. Ia sudah menerima kuasa pemerintahan. Dia telah menerima kemuliaan pemerintahan dari Bapa sebagai raja. Sebagai raja, saudaraku, tentu ia berhak, ia pantas menerima pujian, sanjungan, hormat seperti yang kita lakukan hari ini. Kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dengan buah bibir kita. Tetapi sebagai raja dia juga punya kewajiban untuk melindungi, menjaga, memberkati, menaungi umat yang ada di wilayah kerajaannya. Ketika Tuhan Yesus mengatakan segala kuasa di surga, di bumi dalam tanganku, ia bisa berkata, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman.
kuasaku tidak terbatas. Kemanapun kau melangkah, kemanapun kau pergi, dimanapun kau berada, aku sertai kamu. Dan tentu penyertaan Tuhan tersebut, saudara, mengandung pemeliharaannya, perlindungannya, berkatnya, dan segala yang baik yang Tuhan sediakan bagi kita. Dan itu tidak perlu kita risaukan, saudara. Tidak perlu kita risaukan, sebab Tuhan pasti memenuhi bagiannya. Tidak perlu kita pertanyakan. Dan untuk orang-orang Kristen yang dewasa, tidak perlu kita promosikan. Kecuali orang Kristen baru. Orang Kristen yang belum mengenal Tuhan dengan baik. Kita promosikan terus. Kita ingatkan terus Tuhan itu baik. Tuhan itu memberkati. Tuhan itu peduli. Tetapi untuk orang Kristen yang dewasa, mestinya tidak perlu. Sebab orang Kristen yang dewasa mestinya bukan hanya meyakini, tapi juga sudah mengalami, saudara. Sekarang masalahnya apakah kita sudah memperlakukan dia sebagai Tuhan itu? Apakah kita telah bersikap secara pantas kepadanya sebagai Tuhan? Menempatkan diri kita sebagai hamba, menempatkan diri kita sebagai pelayan, dan menempatkan Tuhan sebagai yang mulia, maharaja, dan majikan kita. Itu bagian kita. Kalau kita selalu membayangkan bahwa dia bayi kecil yang lemah, yang tidak berdaya, secara psikologi dikhawatirkan, saudara, kita tidak memperlakukan Tuhan secara pantas. Dengan mulut kita memanggil dia Tuhan, tetapi apakah sikap kita dari menit ke menit, dari jam ke jam, dari hari ke hari, kita sudah memperlakukan dia sebagai Tuhan. Coba kalau saya tanya kepada saudara-saudara semua, saudara memanggil Yesus adalah Tuhan, apakah saudara sudah memperlakukan dia sebagai Tuhan, sebagai Tuan, sebagai majikan, sebagai raja secara pantas? Coba saudara periksa hidup saudara masing-masing. Mari kita periksa hidup kita masing-masing. Apakah kita telah memperlakukan dia sebagai Tuhan secara pantas? Sebab selama ini kita hanya diarahkan untuk meyakini kebaikannya. Prosentasenya lebih besar. Meyakini kepeduliannya. Meyakini pemeliharaannya, meyakini kuasanya, meyakini kebaikannya. Lalu secara otomatis kita merasa kita berhak memperoleh semua itu. Tetapi apakah kita memikirkan bahwa kita punya bagian juga yang harus kita penuhi? Kalau kita melihat kehidupan bangsa Israel, ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi bangsa Israel. Hak mereka adalah mendapat perlindungan Elohim Yahweh. Dengan perlindungan yang sangat istimewa. Tidak ada bangsa di dunia ini yang mendapat perlakuan begitu hebat dari Elohim Yahweh. Tetapi apakah bangsa Israel hidup dalam ketaatan kepada Taurat dan tidak menyimpang kepada Allah lain? Perhatikan, pada zaman raja-raja, setiap kali bangsa Israel menyimpang dari Taurat dan mulai menyembah Allah lain, maka Tuhan membiarkan ada bangsa lain, apakah itu Moab, Amon, Filistin, Edom, menguasai bangsa itu, menyusahkan bangsa itu, mempersulit bangsa itu. Lalu mereka berseru kepada Tuhan. Mereka menyatakan pertobatan. Lalu Tuhan menolong. Tetapi kalau bangsa itu sudah mulai menyimpang kembali, mereka tidak mendapatkan berkat pemeliharaan Tuhan.
Bukan karena Tuhan tidak memenuhi janjinya, tetapi mereka mengingkari perjanjian. Jadi tanpa sadar ketika kita mengatakan Yesus Tuhanku, kita membuat ikatan perjanjian. Dia majikanku, aku hambanya. Tepuk tangan saudara. Dan itu luar biasa. Itu luar biasa. Kalau sampai kita mengenal Tuhan, entah kita terlahir sebagai orang Kristen, atau karena pasangan hidup kita Kristen atau alasan yang lain, bisa menyebut Yesus Tuhan, itu luar biasa. Tidak semua orang punya kesempatan seperti ini. Ada orang-orang yang di ujung pulau, di tengah benua tidak pernah mendengar Injil. Atau di satu wilayah yang tidak pernah diperdengarkan Injil yang murni. Jadi begitu terlahir, mereka sudah memandang negatif Tuhan Yesus. Mereka tidak pernah mengatakan Yesus Tuhan, malah sebaliknya mereka bisa menciderai, menjolimi Tuhan Yesus. Nah sekarang kita bisa menyebut Yesus Tuhan. Itu luar biasa. Ketika kita mengatakan Yesus Tuhan, ada perjanjian saudaraku. Dia majikanku dan aku hambanya. Kalau Bapak Ibu memperhatikan negara besar seperti Rusia, hari ini tidak berdamai dengan Turki. Ada beberapa komoditi yang dibutuhkan masyarakat Turki yang diembargo oleh Soviet. Rusia maksud saya. Karena apa? Menembak satu pesawat milik Soviet. Dan Soviet seperti masih mau mengancam. Rusia masih mau mengancam. Satu pesawat dari 2 pilot, 1 yang mati. Tetap marah. Belum surut nih saudara. Negara besar lain seperti Amerika. Ketika ada 2 orang warganya ditawan di salah satu negara di Timur Tengah. Kapal induknya saudara merapat ke Timur Tengah. Ketika seorang prajurit Israel ditawan oleh salah satu kelompok yang bertentangan dengan Israel. Seluruh tentara Israel bisa merapat masuk Libanon. Ini manusia saudara. Ini negara di dunia. Apalagi Tuhan Yesus Kristus. Raja di atas segala raja, yang maha baik, yang penuh tanggung jawab. Jadi jangan ragukan, itu bagian Tuhan saudaraku. Tetapi bagian kita bagaimana? Ini masalahnya saudaraku. Apakah kita sudah memenuhi bagian kita sebagai umat di hadapan Yesus yang kita panggil Tuhan. Konsekuensi panggilan ini saudaraku tidak mudah. Konsekuensi panggilan ini tidak ringan. Jangan saudara anggap ringan atau mudah. Beberapa kali saya memberikan ilustrasi. Kalau kita ada di pinggir jalan, parkir mobil, lalu orang berkata, bos, atau satpam, yang membawa kita masuk satu tempat, bos, dia bukakan pintu kita, ramah-ramah, tunduk-tunduk, demi Rp25.000. Kalau kita bermurah hati, Rp50.000. Rata-rata orang memberi Rp10.000. Bos, harga bos, panggilan bos di situ saudaraku, Rp50.000.
Apakah setelah itu dia datang kepada kita berkata, Pak, anak saya sakit, bisa dibantu? Oh, sorry. Saya tidak kenal saudara. You panggil saya bos, cuman kali ini demi 25.000. Beda dengan karyawan kita. Yang hari-hari bersama dengan kita, melayani kita, membantu usaha kita, membantu keluarga kita. Waktu dia berkata, Pak, anak saya masuk rumah sakit. Kelas berapa? Kelas 3, Pak. Nah, kelas 1 aja. Loh, anak saya mau kuliah, Pak. Tapi kayaknya belum bisa, Pak. Kita mau, ya. Mau apa? Udah, berapa uangmu? Kamu berarti buatku, kamu melayani aku. Betul, saudara? Amin? Ini juga terhadap Tuhan sama, bro. Jadi kita jangan sesat dengan promosi Tuhan yang begitu baik, tapi tidak pernah mengajar bagaimana menempatkan diri kita sebagai umat. Jangan ada contoh, oh Tuhan baik luar biasa, engkau bertata terus puji-pujian lalu engkau memberkati kami. Itu jigo, gocap. Kita tidak membutuhkan hanya 25.000 perak atau berkat-berkat yang hanya kita nikmati sesaat. Tetapi kita membutuhkan perlindungan Tuhan. Bukan hanya di bumi, tetapi sampai kekekalan. Bahkan mestinya saya tidak perlu berbicara mengenai pemeliharaan di bumi. Tidak usah. Kenapa? Pasti Tuhan pelihara. Kisah Rasul pasal 1 ayat 11. Yesus yang terangkat ke surga yang kamu saksikan akan turun dengan cara yang sama. Amin. Kalau 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus datang ke dunia sebagai bayi kecil yang tidak berdaya. Tetapi nanti dia akan datang sebagai raja di atas segala raja. Nah, pada waktu itulah yang kita sungguh-sungguh perhatikan. Waktu Tuhan datang nanti, apakah dia berkata, ini hambaku. Itu masalahnya. Jadi kalau soal berkat jasmani hari ini, sebenarnya kita nggak terlalu persoalkan kok. Sebab orang kafir yang tidak kenal Tuhan pun, asal bekerja keras, rajin, giat, bertanggung jawab, cukup makan, cukup minum, betul? Tetapi masalahnya kalau dia datang kembali, di awan-awan permai, adakah dia menjemput saudara dan berkata, ini milikku, aku bawa ke kerajaanku. Atau Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Itu masalahnya, Pak. Sebenarnya kalau kita menjadi hamba yang baik di hadapan Tuhan hari ini, jangan bicara soal pemenuhan kebutuhan jasmani sekarang, Allah pasti pelihara. Tapi yang penting adalah ketika dia datang, apakah dia mengenali engkau sebagai miliknya. Ini yang mengerikan saudaraku. Karena tidak banyak orang yang sungguh-sungguh berbicara mengenai kekekalan. Selalu soal berkat jasmani, kemakmuran hari ini. Padahal tanpa dibicarakan pun, kalau saudara bekerja keras, rajin, giat, tanggung jawab, dengan sendirinya engkau diberkati Tuhan. Jangankan engkau orang kafir saja tanpa Tuhan dicukupi. Tapi masalahnya kalau dia datang kembali, adakah ia memandang engkau sebagai miliknya? Itu yang penting, saudara. Ia akan datang sebagai raja. Apakah saudara sudah menaklukkan diri sepenuh-penuhnya kepada dia? Dia tidak kelihatan. Bahkan kadang-kadang dia seakan-akan tidak ada, Pak. Itulah oke-nya, saudaraku. Berani nggak kau ambil resiko? Oke Pak, saya mau memperlakukan dia sebagai Tuhan, lalu what must I do, Lord? Apa harus ku buat Tuhan? Aku buat apa Pak? Tuhan itu nggak kelihatan. Kadang-kadang juga seperti tidak ada, bingung kita Pak. Itu oke-nya. Berani nggak Anda membayar harganya untuk mengenal dia, mengalami dia, mengerti kehendaknya? Kalau saudara percaya saya guru, Pak Erasmus itu guru.
Percaya kan? Itu baru percaya statusnya loh. Belum percaya Pak Erastus. Ingat, kalau saudara percaya dia juru selamat itu baru status Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Dia lahir di kota Bethlehem, mati di kayu salib, hari ketiga dia bangkit. Itu baru sejarahnya, Pak. Tapi kalau saudara percaya Tuhan Yesus, harus mengenal Tuhan. Mengerti kehendaknya. Melakukan apa yang dia ingini. Baru kita menjadikan dia Tuhan. Tepuk tangan. Baru kita menjadikan dia Tuhan. Banyak orang tidak berani menginvestasikan waktunya. Tidak berani menginvestasikan tenaganya. Untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia hanya memenuhi bagiannya dengan ke gereja. Ke gereja seminggu sekali, seminggu 2 kali. Lalu memuji-muji Tuhan, lalu berkat-Mu, perlindungan-Mu ya Tuhan. Itu kan seperti orang yang kita temui dalam sesaat di pinggir jalan berkata, bos, tapi hanya membukakan pintu mobil kita dan memarkir sesaat hanya untuk 50.000. Sama. Orang-orang Kristen yang hanya ke gereja seminggu sekali berharap Tuhan memberkati usaha pekerjaannya. Itu cuma jigo. Itu cuma gocap. Tetapi yang Tuhan kehendaki ketika ia datang, dia menjumpai kau sebagai miliknya. Karena engkau mengenal dia. Engkau mengerti kehendaknya. Dan engkau mentaati kehendak Tuhan. Kalau hanya pekerjaanmu yang diberkati. Kalau hanya usahamu yang dicukupi. Itu baru gocap, Pak. Orang kafir juga bisa buat dan menerima. Tapi kalau dia datang untuk saudara dan berkata, aku mengenal ini milikku, tak ternilai. Dan untuk itu kita berbicara. Untuk itu kita diarahkan. Dalam hal ini kita bercakap-cakap. Dalam hal ini kita memperkarakannya. Selama ini lebih banyak orang berkata dia ajaib, dia baik, dia luar biasa, sungguh amat baik. Oh dia peduli, dia mengerti. Untuk apa dia mengerti? Untuk gocap. Saya mengajari teman-teman sekitar saya untuk berbuat baik. Dimanapun. Cleaning service, satpam. Teman-teman sekitar saya tahu itu. Sehingga kalau kita datang ke satu tempat yang sudah kenal kita, waduh saudara, wah ribetnya gitu. Kita sudah biasa lihat begitu. Tapi dia hanya ribet waktu kita datang. Setelah itu bye-bye. Sama dong, seperti orang yang bukain pintu di pinggir jalan, parkirin kita. Hanya kali itu. Anda ke gereja memuji Tuhan, oh menyenangkan Tuhan. Tiap hari atau hanya kali itu? Sudah tahu nggak saya ngomong bahasa Indonesia ini, tahu nggak? Halo? Kali itu, kali kita ke gereja atau tiap hari? Saudara tidak ngerti maksud saya? Tiap hari atau hanya pada waktu di gereja? Tuh, nggak jelas loh Pak. Saya ulangi. Anda ngerti maksud saya kan? Kalau tukang parkir ngangkat terus, ayo Pak, bos dan... Atau yang membersihkan kaca mobil waktu di perempatan jalan. Bos, kita nggak suruh bersihin loh. Setelah itu baru bos, ngeliatin tangan kita bergerak nggak. Dia panggilan bos demi 5.000, 10.000. Setelah itu, bye-bye. Sama kan? Ke gereja, Tuhan kau luar biasa. Haleluya, terpujilah Kau, mengasihi Engkau. Sungguh gak mengasihi Tuhan setiap harimu? Atau hanya di gereja? Tuh, saudara kayak gak ngerti. Anda memandang saya kayak aneh, saya kayak orang alien gitu loh. Saudara mau berubah gak? Saudara mau selamat gak? Anda mau diterima Tuhan gak? Kalau bukan saya atau pendeta yang menyampaikan, Anda mau diingetin siapa?
Wah, tiap minggu cuma Allah baik, luar biasa, oh dia luar biasa, dia baik. Terus ditambah lagi nih, kemarin juga saya berdoa untuk satu mobil untuk anak saya, Tuhan beri mobil untuk anak saya. Wah, terus yes. Kira-kira ngerti nggak itu ajaran macam apa? Amin. Bikin kita bodoh, pendek dan kampungan. Orang kaya bukan hanya bisa membelikan mobil harga 200-300 juta, miliaran untuk anaknya, orang kafir itu. Yang ulang tahun bisa membelikan mobil Mercedes yang harganya 2-3 miliar. Apa bedanya? Dia akan datang di awan-awan, saudaraku. Ya tapi Pak, sekarang saya tidak tahu mau bikin apa. Dia tidak kelihatan dan seakan-akan tidak ada. Saya mau tanya, Anda berani menjadikan Yesus Tuhan? Aminnya cuma berapa ya? Anda berani menjadikan Yesus Tuhan? Anda berani menjadikan Yesus Tuhan setiap hari? Kalau enggak, you binasa. Mampus kita. Menjadikan Yesus Tuhan itu, saudaraku, tidak sederhana. Harus berani bertaruh. Bahkan kadang-kadang, saudaraku, ketika saudara mulai belajar menjadikan Yesus sebagai Tuhan, Anda belajar mengenal Dia dengan mencari firman, sediakan waktu setiap hari berdoa, ke gereja, menjaga kehidupan supaya tidak bercacat, tidak bercela. Wah, pokoknya banyaklah, ya. Tidak cukup saya jelaskan di sini. Tapi saudara akan tahu nanti kalau saudara sungguh-sungguh mau menjadikan Yesus Tuhan, Roh Kudus akan tolong saudara. Ketika saudara berjuang begitu rupa, begitu hebat, kok kelihatannya sama saja ya? Kok nggak ada bedanya dengan orang lain ya? Anda bisa jadi lemah. Kok nggak beda ya dengan orang lain ya? Mungkin kelihatannya nggak ada untungnya. Tapi keberanian seperti ini, saudaraku, seperti keberanian orang Majus. Ketika ia datang menjumpai anak itu. Ya kalau di gambar-gambar orang Majus bawa persembahan Tuhan Yesus bayi kecil begitu. Tetapi sebenarnya kemungkinan lebih tepat adalah Tuhan Yesus sudah usia di atas 1 tahun tapi belum 2 tahun. Alkitab tidak mengatakan bayi tapi anak. Dia tidak bersama-sama dengan gembala-gembala di padang Efrata. Kalau gembala-gembala di padang Efrata itu datang ke kota Betlehem, dia sujud di kandang domba, samping palungan saudaraku, itu Tuhan Yesus masih bayi. Tetapi ketika orang Majus datang ke kota Betlehem, dia melihat anak itu sudah bukan bayi lagi. Sekarang bagaimana saudara? Sekarang bagaimana orang Majus itu yakin ini loh raja. Ini kan bangsawan-bangsawan Pak. Lalu yang dikunjungi kan rumah gembel Pak. Apa sih untungnya aku berbuat sesuatu untuk orang ini, emas, kemenyan dan mur. Tapi keberanian orang Majus ini mesti kita acungin jempol. Dia beri emas, dia beri kemenyan, dia berikan mur. Barang-barang mewah pada zamannya. Dan dia yakin ini raja itu. Kalau orang non-Kristen hari ini memandang Yesus mencibir. Manusia kok disembah. Kalau kita tahu, sesuai Yohanes pasal 1, dia adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, tanpa dia tidak ada satupun yang jadi. Tapi tetangga kita gini, tetangga kita. Nah sekarang kita dari kecil Kristen atau karena pasangan hidup Kristen atau karena alasan lain jadi Kristen, kita menyebut Yesus Tuhan. Kalau mereka tidak mengakui Tuhan secara frontal, secara terang-terangan, dengan sikap menentang, reject, menolak,
Tetapi saudara menerima Yesus apakah benar atau sebenarnya menolak, tapi tidak terang-terangan. Mulut menyebut Yesus Tuhan, tapi kelakuanmu tidak menunjukkan engkau memperlakukan dia sebagai Tuhan. Wah, kita sih nggak menolak Yesus, Pak. Dia memang Tuhan. Oh, mulutmu mengakui dia Tuhan. Apa kelakuanmu menerima dia Tuhan? Saya minta, kalau sudah mau diberkati Tuhan siang ini, coba diperkarakan dengan benar. Diperkarakan dengan serius. Apakah sungguh-sungguh kita telah memperlakukan dia sebagai Tuhan secara benar? Ingat, kalau orang non-Kristen menjolimi, menciderai Tuhan Yesus secara kasar, secara frontal, secara terang-terangan. Tapi kita tidak mungkin. Oh, mengaku Yesus Tuhan, tetapi perlakuan kita kepada Tuhan belumlah pantas. Belumlah sesuai secara benar menjadikan dia sebagai Tuhan. Coba kita periksa saudaraku. Sebab suatu hari kita akan berhadapan dengan Tuhan muka dengan muka. Apakah Tuhan merasa kita telah memperlakukan dia sebagai Tuhan? Bapak Ibu bisa mengerti kan kalau ada orang tua yang berkata, kau panggil aku papa, kau panggil aku mama. Tapi perlakuanmu tidak seperti kepada orang tua. Kau anggap aku apa? Kalau anak berani kepada orang tua, kalau ngomong rocos, nyerang sampai, apa itu? Loh, hei, ini mama kamu. Mama, kamu panggil aku mama, perlakuanmu tidak seperti kepada mama. Nah, kita memanggil Yesus Tuhan, tapi apakah perlakuan hidup kita setiap hari benar bahwa dia pantas kuperlakuan ini sebagai seorang yang kusebut Tuhan. Nah, penyesatan yang sangat terselubung yang tidak disadari. Dan siang ini kalau Bapak Ibu bisa mengerti dan terbuka pikiran. Di gereja kita mengeluh-elukan dia. Di gereja kita meninggikan dia. Bak Raja yang maha tinggi, yang sangat terhormat. Tetapi apakah hidup hari-hari kita memperlakukan dia secara pantas, sesuai dengan pernyataan di mulut kita. Coba semua lihat saya, saudaraku. Ini yang terjadi di banyak gereja. Dan kiranya kita dijauhkan dari tradisi yang tidak mendidik ini. Di gereja kita mau menyenangkan Tuhan dengan puji-pujian, dengan penyembahan. Oh, haleluya, haleluya. Terus Tuhan itu baik, luar biasa dahsyat. Lalu pembicara berkata, jangan takut, Allah itu baik, dia Allah itu peduli, dia luar biasa. Kita tentu sambut dong, sesuai puji-pujian. Iya, amin, amin. Tetapi sisi lain yang tidak pernah diajarkan secara proporsional. Bagaimana menjadikan dia sebagai Tuhan dalam kehidupan ini. Memang kita tidak menolak dia seperti orang-orang non-Kristen menolak dia. Tetapi secara praktis sebenarnya dalam hidup setiap hari, kita belum memperlakukan dia sebagai Tuhan secara benar. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kalau Natal atau bulan Desember di mana orang merayakan Natal, jangan pikiran kita hanya tertuju kepada sosok yang lemah dan tidak berdaya. Dia sudah menjadi Tuhan. Tuhan di atas segala Tuhan. Raja di atas segala raja. Kita beri tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan. Dan ini hari yang indah di mana Tuhan mengingatkan kita. Kita harus berpikir cerdas. Di tengah-tengah penyesatan-penyesatan yang hebat di banyak gereja, di banyak tempat. Kita mengerti kebenaran ini. Kalau kita sungguh-sungguh menjadikan Yesus Tuhan, kita akan memiliki sikap yang berbeda.
Ketika orang Majus memberikan persembahan, bukan tidak mungkin orang kanan kiri depan belakang, tetangga Maria dan Yusuf berpikir, gila ini orang-orang. Apa artinya anak itu? Alkitab mencatat mereka sujud menyembah. Mereka sujud menyembah. Gila ini orang. Siapa anak ini? Saudara, ini pelajaran yang berharga. Mereka bertaruh dan yakin ini raja. Kok tahu? Nah ini saudara. Alkitab tidak menjelaskan secara rinci bagaimana orang-orang Majus ini yakin bahwa ini adalah raja. Tetapi tindakan mereka nyata bahwa mereka memperlakukan bayi itu sebagai raja. Nah sekarang kita saudaraku, adakah di antara saudara yang berani fanatik, ekstrim, menjadikan Yesus sebagai Tuhan dengan tindakan konkret, dengan langkah-langkah nyata, sampai orang berkata, gila orang ini, kok fanatik amat sih? Ya bolehlah sungguh-sungguh, tapi jangan begitu-begitu amat lah. Biasa-biasa aja kali ya. Tetapi suatu hari ketika kita semua meninggal dunia, lalu Tuhan Yesus datang di tengah-tengah semua orang yang sudah meninggal menghakimi. Dan ternyata pria agung itu yang bernama Yesus Kristus menjadi raja. Saudaraku, kita yang telah menunjukkan kesetiaan kita sebagai hamba dan memperlakukan Yesus sebagai Tuhan secara benar, kita akan bersuka cita yang tiada terkira. Tapi orang-orang yang menganggap bahwa fanatisme terhadap Tuhan Yesus dianggap berlebihan akan gemetar di hadapan Tuhan. Kita beri tepuk tangan untuk kebenaran Tuhan ini. 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-15. Mari kita lihat Alkitab kita. 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-15 saudaraku. Satu Petrus pasal 3 ayat yang ke-15. Kita baca bersama-sama saudara ya. 1 Petrus 3 ayat 15. 2, 3. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut. Kuduskanlah Kristus. Ini kalau orang tidak mengerti kata kudus, saudaraku. Kudus itu bersih. Seakan-akan ayat itu berkata, bersihkanlah Yesus. Bukan begitu, saudara. Dalam bahasa Ibrani kata kudus itu hados. Dalam bahasa Yunani hagios. Memiliki kemiripan makna. Hagios dan kados. Kados artinya dipisahkan dari yang lain untuk digunakan. Hados. Sedangkan hagios artinya berbeda dari yang lain. Jadi kalau dikatakan kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, artinya buatlah dia istimewa. Jadikan dia istimewa. Dan siap sedialah kamu memberi pertanggungan jawab. Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi saya sudah mengatakan hidup ini pertaruhan. Kalau kita mencari Tuhan,
seakan-akan Tuhan tidak kelihatan dan seakan-akan Tuhan tidak ada. Tapi kita cari Tuhan terus. Kita belajar mengenal Dia. Kita berusaha sediakan waktu ketemu Tuhan. Kita ke gereja. Pokoknya banyak hal yang kita harus lakukan yang tidak saya jelaskan saat ini. Sebuah sikap yang ekstrim dan fanatik. Dan kita siap untuk memberi pertanggungjawab tentang pengharapan yang ada pada kita. Jadi kalau ibarat orang taruh, kalau orang main lotre ya saudara, katakanlah angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai 10. Lalu saudara suruh pilih mana yang mau keluar. Coba dikocok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mana yang mau keluar? Saudara berkata 7. Yakin? Ya, aku yakin 7 saja. Maaf, saya tidak suruh Anda main lotre atau boleh main judi. Tidak boleh. Ini saya buat ilustrasi saja. Aku yakin 7 keluar. Seberapa engkau yakin bahwa 7 pasti angka 7 keluar? Seberapa yakin? Ya yakin saja. Seberapa engkau yakin? Ya yakin aja. Seberapa? Ya oke deh 100% yakin. Berapa uangmu sekarang? 10 juta. Berapa kamu taruh? 1 juta. Oh, kau belum yakin 100%. Kalau kamu yakin 100%, uang 10 juta kamu taruh di situ. Amin. Anda masih bersama saya? Anda masih bersama saya? Kalau kamu yakin angka 7 keluar, kamu taruh 10 juta di situ. Segenapnya. Ini pertaruhan. Kalau saudara dan saya yakin Yesus adalah Tuhan, berapa kau taruh hidupmu untuk Tuhan? Emas, kemenyan, dan mur ditaruhnya. Berapa persen saudara sekalian? Berapa persen saudara sekalian? 100%. Ditaruh. 100%. Nanti kalau gagal gimana? Enggak mikir gagal. Dia yakin ini. Mati hidup ini pilihanku. Nah masalahnya sering kita ini tidak yakin. Dan tidak berani bertaruh. Karena tidak mengerti kebenaran. Tidak berlatih mengenal kebenaran. Saudara menjadi orang-orang baik. Tapi tidak berani bertaruh 100% untuk Tuhan. Hari ini kalau saudara mendengar firman Tuhan ini, saya tidak tahu apakah saudara menangkap sepenuhnya dan memberikan respon yang benar atas firman Tuhan ini. Khususkan Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan dan siap memberi pertanggungjawab atas pengharapan yang ada padamu. Jadi kalau kita berkata aku percaya ini, kita menaruh segenapnya. Semua harapanku ku taruh kepadamu. Besar sukacitaku, ku memandang wajah-Mu. Takkan ku harap lagi bahagia dunia ini, semua hanya semu belaka. Tuhan dan kerajaan-Mu itu segenap hidupku sekarang dan selamanya. Kalimat pertama lagu ini begini saudaraku. Hanya hari-Mu Tuhan, hanya hari-Mu Tuhan, hanya hari-Mu Tuhan, yang selalu ku nantikan. Kalau aku sudah taruh 100-100-nya di situ, baik aku makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, kulakukan bagi Tuhan yang adalah, kulakukan bagi Yesus yang adalah Tuhanku. Tidak main-main ya saudara.
Ini bukan perkataan saja. Baru kita bisa berkata ini. Hanya harimu Tuhan. Hanya harimu Tuhan. Hanya harimu Tuhan. Yang selalu ku nantikan. Kalau anak-anak muda yang masih muda-muda nggak ngerti, saya maklum, dia terlalu muda. Tetapi mestinya juga harus mulai mengerti. Tetapi kalau Bapak Ibu sudah usia 50, 55, 60, 65, masih tidak punya pengharapan ini. Betapa konyolnya saudaraku. You hanya berjalan menuju satu titik yang namanya kematian. Dan tidak pernah ada orang mengingatkan betapa dahsyatnya kekekalan itu. Sebab selama ini hanya diajar bagaimana Tuhan memenuhi bagiannya. Kita tidak pernah diajar untuk sungguh-sungguh memenuhi bagian kita secara proporsional atau secara benar. Padahal kalau soal berkat jasmani nggak usah dibicarakan, orang kafir pun juga bisa makan cukup, tidur nyenyak kalau bertanggung jawab. Justru kalau kita memenuhi bagian kita sebagai anak Allah, utamanya bukan soal pemeliharaan di bumi, tapi kalau aku meninggal dunia, kalau Tuhan datang kembali, kalau aku bertemu Dia, apakah aku dikenal sebagai miliknya? Beri tepuk tangan, saudara. Bahkan sebagian saudara pun mendengar firman ini sudah tidak tergetar. Kenapa? Sudah terlalu lama, sudah duniawi. Anda nggak pernah mikir kekekalan secara benar. Bayangkan saudara, semua yang kita raih, katakanlah Anda nggak pernah susah hidup, karir berhasil, studi berhasil, punya rumah tangga berhasil, anak cucu sehat sempurna. Tapi nanti di ujung paling cuma tidur di ruang ICU. Tit, 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 tit. Ketika keluarga kumpul pun suruh pergi, maaf ya Pak, ya Bu, tolong ya biar Bapak istirahat. Anda tinggal sendiri, ngap, ngap. Everything will be gone. Heran loh orang gak takut. Dulu juga saya gak takut. Saya jalani hidup saya, pelayanan, saya sibuk pelayanan. Nggak sungguh-sungguh takut. Di situ hidup saya tidak bersih. Di situ hidup saya tidak bersih. Tapi ketika saya diubah Tuhan, saya mulai belajar bagaimana menjadikan diriku sebagai hamba. Dari setiap perkataan yang kuucapkan, dari setiap gerak pikiran renungan hatiku, dari setiap tindakanku, aku harus menyenangkan Dia. Saya baru mengerti, oh begini seharusnya hidup. Tidak bisa kugantikan dengan khotbah, konseling, besok, jadi pendeta. Tidak bisa. Harus kulakukan segala sesuatu untuk kesenangan Tuhan. Dan kalau Tuhan mengendaki waktuku, tenagaku, uangku, apapun yang kumiliki, dengan ekstrim aku pertaruhkan. Baru setelah itu kita bisa berkata, semua harapanku ku taruh kepadamu. Besar sukacitaku, ku memandang wajah-Mu. Takkan ku harap lagi bahagia dunia ini, semua hanya semu belaka. Tuhan dan kerajaan-Mu itu segenap hidupku, sekarang dan selamanya. Tadi bicara dengan Bapak Gembala Sedang Saudara, Pak Aswin dan beberapa sahabat, ya, bicara dan saya bicara bahwa kita saudara harus sudah melewati itu pengajaran kemakmuran. Kita harus kembali kepada kebenaran. Lalu kita bicara, kita bukan anti kemakmuran, hidup kita juga makmur. Kita juga cukup, bahkan lebih. Jangan takut saudaraku. Ini jemaat sudah terlalu lama
hanya mendengar khotbah sebagian. Bagaimana menekankan bagian Tuhan, tapi tidak pernah bicara soal bagiannya. Amin. Amin. Ini yang memperbodoh kita, saudaraku. Kita pikir kalau dapat nasihat-nasihat Allah baik, luar biasa memelihara, lalu kita tenang. Oh, kita diberkati, oh kita dihibur, kita pulang dengan kesegaran. Itu semua membuat saudara jadi lumpuh dan tidak bertumbuh. Kalau soal berkat jasmani orang kafir pun cukup. Katakan amin. Sekarang bagianmu bagaimana kau jadi anak-anak Tuhan yang baik. Masalahnya bukan hanya soal pemenuhan kebutuhan jasmani. Tapi kalau dia datang kembali, apakah saudara-saudara semua dikenal oleh dia? Dan kalau saudara sungguh-sungguh fanatik dengan Tuhan seperti yang tadi saya katakan, kita baru bisa berkata, semua harapanku ku taruh kepadamu, besar sukacitaku. Apa saudaraku? Ku memandang. Hidup kita penuh pengharapan. Seperti 1 Petrus pasal 1 ayat 3-4. Hidup penuh pengharapan, Pak. Makin tua kita makin bersemangat. Karena kita akan berjumpa dengan Tuhan. Kita menemukan hidup yang lebih baik dari seluruh keadaan hidup kita di dunia ini. Jauh lebih sempurna di sana. Saya mengerti kebenaran ini, maka sering saya kalau khotbah seperti orang marah. Gusar. Gusar. Saya mau menyelamatkan saudara dari kebodohan itu. Percayalah apa yang saya ajarkan ini benar, saudaraku. Tidak menyai doktrin manapun. Ini untuk menyelamatkan saudara. Anda mengerti kebenaran ini, Anda masuk dalam kebenaran ini, semakin hari mendekati kematianmu. Ataupun kapan saja kita meninggal dunia, kita yakin satu kehidupan yang jauh lebih baik. Karena kita akan dikenal oleh Tuhan majikan kita yang punya kerajaan yang tidak terguncangkan. Stop! Stop bicara soal bagian Tuhan. Stop bicara soal bagian Tuhan. Dia pasti penuhi bagiannya. Yang belum penuhi bagiannya, kita. Aku belum penuhi bagianku. Katakan. Aku belum penuhi bagianku. Lebih tegas, aku belum penuhi bagianku. Anda bicara masih belum tegas. Aku belum penuhi bagianku. Anda mengerti yang saya katakan? Siang ini menjadi siang pertobatan, sudah bersedia? Kita belum memperlakukan dia sebagai Tuhan secara benar. Kita meminta maaf siang ini. Amin. Terjadi pemulihan di Betani Ngiden. Stop. Kita sudah terlalu banyak bicara soal bagian Tuhan. Sekarang kita belum penuhi bagian kita. Betapa hebat kalau orang-orang tua yang saya lihat hadir pada siang ini. Mendengar firman ini. Dan mulai hari ini mempersiapkan kehidupanmu. Sehingga kita bisa berkata dengan tulus. Hanya harimu Tuhan. Dunia boleh bergolak. Hanya harimu Tuhan. Mau perang, mau bencana, mau apapun. Hanya harimu Tuhan. Yang selalu ku nantikan. Tidak ada yang kita harapkan selain ini. Semua harapanku, katakan ku taruh kepadamu. Yes, amin. Besar sukacitaku, ku memandang wajahmu Tuhan. Kalau saudara penuhi bagianmu hari ini, engkau menjadi biji mata Tuhan. Tidak ada orang yang boleh sentuh kamu. Tuhan pasti murka. Engkau tidak akan dibuat malu, gagal, miskin, susah, sakit, tak tersembuhkan, menderita. Tidak.
Allah akan pelihara saudara. Karena kau anak-anaknya. Kamu jadi soulmate-nya Tuhan. Soulmate-nya Tuhan. Kamu jadi kekasih Tuhan. Tidak harus untuk orang tua, untuk kamu masih muda-muda. Kamu sungguh-sungguh ikut Tuhan. Amin. Dia hidup, dia nyata. Kalau Tuhan jadi soulmate-mu, sampai kapanpun kamu akan dipelihara Tuhan. Dia Allah yang hidup dan berkuasa. Engkau tidak perlu meragukan bagiannya. Dia akan penuhi. Masalahnya adalah bagianmu. Apakah engkau telah memenuhinya dengan baik? Amin Pak. Apa harapan kita? Mau kaya, mau senang, segitu aja hidup ini. Siang ini kita mau mengambil keputusan bertobat. Kalau kita belum memperlakukan Tuhan secara pantas sebagai majikan dan Tuhan kita. Hari ini kita berkata, ampuni aku Tuhan, maafkan aku. Amin. Amin. Tuhan akan mengajar kamu bagaimana hidup dalam ketaatan dan kepatuhan. Jangan persoalkan apakah Tuhan akan memenuhi bagian atau tidak. Dia akan pasti penuhi bagian kita yang belum kita penuhi. Aku belum memenuhi bagianku. Katakan. Lebih keras. Lebih keras. Kita mau minta ampun kepada Tuhan dengan keadaan seperti ini. Amin. You ngerti apa yang saya katakan? Masih ada harapan. Jangan takut. Kalau engkau jadi kekasih Tuhan, engkau akan dipelihara Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan kamu dilukai. Dia akan menjaga engkau sempurna. Saudara sadarkan bagaimana selama ini saudara hanya mendengar khutbah tentang bagian Tuhan. Betul? Tapi tidak pernah memaksa saudara untuk memenuhi bagianmu. Hari ini Anda mendengar ini dan bertobat. Anda sudah terlalu lama mendengar khutbah yang salah. Hari ini Anda mendengar khutbah yang benar. Bukan karena saya hebat, saya tidak hebat saudaraku. Tapi apa yang saya katakan ini benar. Saya bertahun-tahun jadi pendeta yang tidak benar walaupun saya sukses. Saya sukses, studi saya sukses, jabatan saya sukses, saya terhormat. Tapi saya belum benar. Sampai tahun-tahun belakangan ini saya bisa berkata, semua harapanku ku taruh kepadamu. Besar sukacitaku, ku memandang wajah-Mu Tuhan. Ku memandang wajah-Mu. Takkan ku harap lagi Tuhan. Takkan ku harap lagi bahagia dunia ini. Semua hanya semu belaka. Haleluya. Tuhan dan kerajaan-Mu itu segenap hidupku sekarang dan selamanya. Saya merasa bahwa saudara sebagian ini, paling tidak sebagian, bisa sebagian besar, orang-orang yang tulus. Anda bisa datang ke gereja jam segini, 1:30 siang, ini jam ngantuk Pak. Tapi Anda bisa datang, Anda bukan orang biasa. Dan saudara, aku berdoa tadi, supaya yang datang jam 1:30 tidak kecewa. Dan inilah saatnya Anda akan diubahkan Tuhan. Anda sudah tenang, duduk diam tanpa berkutik seperti napasmu putus. Jadi tadi engkau diam seperti jantungmu gak berdetak. Sekarang baru jelaskan kebenaran ini. Ketika engkau diam tidak bergerak, Tuhan berbicara dengan jelas lewat hambanya. Dan sekarang Anda mengambil keputusan untuk bertobat. Dan mulai hari ini ada orang-orang yang akan disahkan menjadi milik Tuhan. Bukan anak Tuhan cepean, gocapan, cigoan. Tapi anak Tuhan yang tunduk kepada Tuhan sebagai hamba-hambanya. Amin. Mari kita berdiri. Hanya hari-Mu Tuhan. Hanya hari-Mu Tuhan.
hanya hari-Mu Tuhan. Yang selalu ku nantikan. Katakan semua harapanku, semua harapan ku taruh kepadamu, kepadamu. Besar sukacitaku, ku memandang wajah-Mu Tuhan. Takkan ku harap lagi Tuhan, harap lagi bahagia dunia ini, semua hanya semu belaka. Amin. Tuhan dan kerajaan-Mu itu segenap hidupku sekarang dan selamanya. Takkan ku harap lagi bahagia dunia ini, semua hanya semu belaka. Amin Tuhan. Tuhan dan kerajaan-Mu itu segenap hidupku sekarang dan selamanya. Takkan ku harap lagi bahagia dunia ini, semua hanya semu belaka. Lami mati no siara pata kudu, sekiranya masa kudinatasi, sekarang dan selamanya. Biar hatimu dibukakan Tuhan, bahwa engkau sebenarnya belum bisa diterima menjadi hamba-hamba milik Tuhan. Karena engkau memiliki dirimu sendiri. Kita hanya banyak menuntut Tuhan memenuhi bagiannya. Kita tidak pernah tahu bagaimana kita memenuhi bagian kita. Hari ini Tuhan telah singkapkan kebenaran yang hebat ini. Dan kita harus mengambil keputusan. Apakah kita mau menyambut firman ini dan diubahkan Tuhan. Atau kita masih mau hidup dengan cara hidup yang telah kita jalani. Yang lumpuh, yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Angkat tangan saudara ke atas. Sambil angkat tangan, katakan Tuhan, aku belum memenuhi bagianku. Katakan Tuhan, aku belum memenuhi bagianku. Tetapi aku akan mulai memenuhi bagianku Tuhan. Aku telah berjalan salah. Pikiranku sesat Tuhan. Aku takut kalau Engkau datang kembali, Engkau tidak memiliki aku, Engkau tidak mengenal diriku. Aku tidak layak menjadi pelayan-Mu, karena aku mencari kesenangan sendiri. Aku belum penuhi bagianku Tuhan. Katakan saudara, aku belum penuhi bagianku Tuhan. Tetapi aku mau memulai memenuhi bagianku. Aku minta maaf Tuhan. Mari angkat tangan. Diberkatilah saudara yang bertobat dengan sungguh-sungguh. Diberkatilah hati-hati yang rendah yang menyadari kesalahannya. Tuhan bersihkan pikiran-pikiran ini dari cara berpikir yang keliru. Dari unsur-unsur khotbah yang salah. Agar Tuhan memulihkan, memperbaharui. Bapa, kami bahagia ada di sini siang ini mendengar firman-Mu yang sungguh-sungguh benar, orisinil. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang luar biasa. Terima kasih untuk perubahan ini Tuhan. Semua kami, saya pembicara, semua hamba-hamba-Mu, semua sidang jemaat-Mu boleh diubahkan oleh Tuhan. Dan mulai hari ini Engkau menemukan orang-orang yang menyenangkan, membahagiakan hatimu Bapa. Terima kasih. Kolamasya konosian. Bumi penuh kemuliaan. Bumi penuh kemuliaan.
kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan. Bumi penuh kemuliaan-Mu, katakan demikian. Bumi penuh kemuliaan-Mu, bumi penuh kemuliaan-Mu, bumi penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Sucilah Tuhan. Angkat hatimu, katakan bumi penuh kemuliaan-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Bapa, kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus, untuk terus menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati kita semua sepanjang hari ini hingga Maranatha Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata, amin.
yang